Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damal Rizky Maldives, NIM 20060161002, kelas Ilmu Politik 2A. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai materi sistem pemerintahan. Apa sih sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Istilah sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Sistem dapat disebut sebagai susunan, tatanan, dan jaringan yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan bagian, yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhan tatanan tersebut. Bentuk-bentuk dari sistem pemerintahan antara lain. Yang pertama, autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Dan yang terakhir, republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan yaitu yang pertama, Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif. Yang kedua, sebagian besar anggota kabinet berasal dari parlemen. Yang ketiga, kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan, terutama di Indonesia sendiri. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia yang pertama, badan eksekutif akan lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif mempunyai jangka waktu tertentu. Masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 tahun. Yang ketiga, penyusun program kerja kabinet akan lebih mudah karena dapat disesuaikan dengan jangka waktu semasa mereka menjabat. Dan yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi calon jabatan eksekutif karena badan legislatif dapat diisi oleh orang luar, bahkan anggota parlemen pun dapat masuk dalam badan legislatif. Kekurangan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga sangat memungkinkan dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak pada eksekutif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas antara badan eksekutif, legislatif kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan kebijakan publik seringkali adalah hasil tawar-menawar atau negosiasi antara eksekutif dan legislatif sehingga keputusannya sering terlihat tidak jelas. Yang keempat, pembuatan kebijakan memakan waktu yang lama karena prosesnya bertele-tele. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.